singkatan. Basmalah itu singkatan. Basmalah itu singkatan. Basmalah yubasmilu basmalatan itu singkatan itu. Yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan nahat itu artinya kepanjangan. Jadi maksud daripada basmalah adalah kita memulai dalam rangka mencari berkah dengan perkataan atau ucapan yang indah berupa kepanjangan daripada basmalah tadi, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tajammula artinya indah, zana menghiasi. Baik. Sudah selesai alhamdulillah terkait babul isti'adzati wal basmalah. Sekarang kita praktek ya. Ini agak panjang tadi di awal-awal karena berupa penjelasan-penjelasan. Kalau sekarang insya Allah banyak prakteknya. Mulai sekarang banyak praktek. Babu tajwidi lafzil isti'adzah. Judulnya Babu tajwidi lafzil isti'adzah. Terjemahnya bab mentajwidkan lafaz isti'adzah. Kita baca di halaman 75. Wa lafdhu a'udzu qra' bi riqqati harfihi wa dzalun bihi jarsun ata min sinal ula wa billahi haqqiq kasrahu la tumayyilan wa raqqiq bihi laman wa mudda muqallila. Wa lafdhu a'udzu qra' bi riqqati harfihi, dan lafaz a'udzu bacalah dengan menipiskan huruf-hurufnya. Bi riqqati harfihi, harf itu kan harusnya satu huruf ya. Tapi karena diidhofahkan hi, maka biasanya jadi jamak. Contoh misalkan wa in ta'uddu ni'matallah. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, apakah nikmat Allah satu? Ini nikmat ini kan lafadznya mufrad nih, satu. Tapi kan diidhofahkan, maka bisa jadi maknanya adalah untuk jamak. Ni'amallah. Sama ini. Wa lafdhu a'udzu, lafadz a'udzu iqra' bi riqqati harfihi. Bacalah dengan menipiskan semua hurufnya. Jadi a, hamzah tipis, au, ain tipis, waw, wu tipis, bukan u, tapi wu, dzu juga tipis. Jadi semua huruf pada a'udzu tipis semua. Coba baca. A'udzu. A'udzu. A. Au. Au. Dzu. Saat transisi antara au dengan dzu, antum boleh aja monyong terus. Yang penting sepakat bahwa dhammah itu monyong. Cuman kalau dhammah beriringan, apakah monyong balik atau monyong terus, maka itu kondisional. Kalau berkaitan dengan tebal dan tipis mengganggu, ini jadi tebal nih padahal harusnya tipis. Antum boleh narik sedikit untuk ancang-ancang supaya menjaga infitah dan istifalnya. A'udzu. Nariknya dikit aja. Jangan a'udzu, jangan kebanyakan ini. Ini takalluf malahan. Dikit aja. A'udzu. Startnya dari sini. Dzu. Karena kalau misalkan tanpa monyong jadi dha, a'udzu, jadi tebal, ya, maka ini malah berubah huruf. Narik sedikit. Tapi kalau tidak berkaitan dengan tebal tipis, misalkan nih. Ini monyong terus aman kok. Contoh. Wujuhuhum. Wujuhuhum. Monyong terus kan? Walaupun ada wujuhuhum. Ada 4 tuh. Enggak perlu takalluf. Wujuhuhum itu capek. Itu capek. Takalluf itu malahan. Jadi ini namanya ad-dhammu wal irja', monyong balik. Kalau ada pertanyaan, ada 2 huruf atau 3 huruf atau 4 huruf yang dia dhammah beriringan, apakah harus monyong balik atau monyong terus? Maka jawabannya apa? Kondisional. Kalau tidak pengaruh dengan tebal tipis, udah monyong aja terus. Tapi kalau berpengaruh pada tebal tipis, yang tadinya tipis jadi tebal. Contoh misalnya, waru sulih jadi sad. Antum tarik tuh, waru sulih. Su tipis kan jadi sin. Nah, tapi kalau antum tanpa narik sudah bisa jadi sin tipis, hebat, nggak apa-apa. Waru sulih, ana aja nggak bisa. Ada tarikan dikit, waru sulih. Sekali lagi nariknya pun jangan apa? Jangan berlebihan. Nariknya jangan sampai segini nih. Ada sebagian yang ngajinya itu sampai senyum-senyum banget itu. Warusuli. Enggak balik-balik akhirnya, kram. Itu takalluf, maksudnya takalluf. Ya, ukurannya itu sebenarnya ukuran yang wajar gitu. Enggak berlebihan. Karena baca Al-Qur'an itu tuh salisah, maksudnya natural. Ngalir aja gitu, enggak takalluf. Baik.
Lanjut. Wadhalun bihi jarsun. Nah, masih ini sambil antum juga biar memahami matanya ya. Wadhalun dan huruf dzal bihi jarsun, di dalamnya ada suara ata min thinal ula, yang datang dari gigi seri atas. Al ula atas. Athina maksudnya, thina artinya gigi seri. Jadi huruf dzal itu keluarnya dari ujung gigi seri atas. Dha maksudnya ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Itu maksudnya. Wabillahi haqqiq kasrahu la tumayyilan, dan lafaz billahi haqqiq kasrahu, baca kasrahnya dengan benar. Karena kadang ada orang baca begini, a'udzu billah, billah, b salah, bi. I-nya jelaskan, bi. Billahi, coba. La tumayyilan, jangan sekali-kali engkau baca dengan imalah, jangan jadi miring. Billah, jangan. Baik itu B-nya atau la-nya jangan dimiringkan. Jangan belle. Ini salah ini. Le salah. Le. Bismillah. Ini berlebihan. La tumayyilan. Berikutnya, wa raqiq bihi laman, dan lamnya tipiskanlah. Wa mudda muqallila, dan panjangkan sedikit. Maksudnya panjangkan sedikit berapa? 2 harakat aja. Jangan sampai antum baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langgam Nusantara ini. Yang salah bukan langgamnya. Yang salah ngayunnya tadi kepanjangan. Andai pun antum pakai langgam Nusantara tapi matnya enggak diayun, tetap benar. Contohnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih benar gitu. 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Ya, karena seringnya itu gitu. Enakan ya anak-anak gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini jadi panjang. Maka wa mudda muqallilah. Panjangnya dikit aja 2 harakat saja. Dah lanjut. Halaman 75, bait 31 sampai 33. Wa syaitanu raqiq shinahu ma'a ya'ihi. Silakan. Wa min qablihi nunun bimithlin tamathala wa la tuhmilan rihan tafashsha bishinihi wa itbaqu ta'in ma'uluwin tashammala wa fi hamsi shinin ma'rakhawatihi ata wa ya'un bihi haqqiq wa laysa muqalqala. Wa syaitanu, dan lafaz asy-syaitan raqiq shinahu ma'a ya'ihi, tipiskanlah huruf shin dan ya-nya. Coba sama-sama. Minasyai. Syai. Jadi bukan sya, minasyaitan, syai salah. Syai. Sya. Syai. Jangan juga monyong ya. Syai salah. Syai. Wa min qablihi nunun bimithlin tamathala. Sebelumnya ada nun. Sebelum syaitan ada nun, yaitu mina. Maksudnya bimithlin tamathala, maksudnya baca tipis juga gitu. Sama, tipiskan juga. Minasyaitani. Silakan. Wala tuhmilan rihan tafashsha bishinihi, dan jangan engkau abaikan, engkau tinggalkan udara atau angin yang menyebar saat mengucapkan huruf shinnya. Jadi shin itu punya sifat tafashi. Jangan kamu lupakan itu intisyar atau menyebarnya suara dan udara itu. Sya. Minasya. Minasya, coba. Minasya. Nah, nyebar, tafashi. Kalau bahasa Indonesia jadi setan itu. C. Jadinya sofir dia, sofir. Setan, bukan syaitan, tapi setan. Jadi jangan dibalik ya. Ini minas syaitan bukan minas setan. Begitu juga sebaliknya sin dia harus tajam itu. Misalkan nasta'in atau shad juga harus tajam. Ihdinas shi. Jangan sampai jadi tafashi. Ini kebalikannya ya. Sebagian orang Jawa, ada orang Jawa. Itu dia sinnya itu tafashi dia. Ya. Mash tumbash eshteh. Jadi harusnya s itu tajam, ini jadi tafashi. Jadi shin semuanya gitu. Mash tumbash.
Ash. Jadi S. Dia susah ngucapin S. Fasyih banget itu. Jawanya fasyih. Lanjut. Wala tuhmilan rihan tafashsha bishinihi wa itbaqu ta'in ma'uluwin tashammala. Dan sifat idbaq serta sifat isti'la pada huruf ta tashammala meliputinya. Maksudnya huruf ta punya sifat idbaq dan isti'la. Jadi tebel banget. Ingat ya kaidahnya wat-ta'u aqwa. Wat-ta'u aqwa. Huruf ta adalah huruf paling kuat. Huruf paling tebal. Kenapa alasannya? Karena semua sifat yang dimilikinya adalah sifat yang kuat. Sifat yang kuat. Jahar kuat, syiddah kuat, isti'la kuat, idbaq kuat, qalqalah juga kuat. Idlaq sama ismat enggak dihitung. Idlaq, ismat, tawassut ini sifat pertengahan, enggak dihitung, enggak masuk hitungan kuat dan lemah, dia pertengahan ya. Jelas ya? Yang kita bahas tadi selain idlaq, ismat dan tawassut. Tawassut enggak masuk. Lanjut, wa fi hamsi shinin ma'a rakhawatihi ata. Dan sifat hams pada huruf shin serta sifat rakhawahnya wa ya'un bihi haqqiq wa laysa muqalqala, sedangkan huruf ya ucapkanlah dengan benar, jangan diqalqalahkan atau tidak dibaca qalqalah. Terkadang orang baca gini. A'udzu billahi minasyaita syayata kayak syayita. Coba. Syai. Fathah ketemu ya sukun ini namanya apa? Sifat apa? Pertanyaannya, syai-nya ini panjang atau pendek? Syai, ini panjang atau pendek? Siapa yang panjang? Yang panjang. Yang pendek? Pendek. Yang bingung? Ahlul bingung wal jamaah. Golbing, golongan bingung. Yang betul apa? Rokawah, betul. Yang benar adalah pendek. Ini bukan panjang, karena sesuatu disebut panjang itu minimal 2 harokat. Maksimalnya 6 harokat. Terus kok kayak ada panjang-panjangan dikit itu. Itu aliran suara yang dimiliki oleh huruf ya. Sifat rokhawah. Jadi konsekuensi sifat rokhawah dari huruf ya tadi. Maka syai, kayak ada panjang-panjangnya itu sifat rokhawah itu. Jadi jangan sampai sifat rokhawah itu ditanya berapa panjangnya. Salah ini, pertanyaannya yang salah. Karena ini sukun. Sukun nggak bisa dikiaskan dengan harokat. Harokat itu kan untuk yang hidup, bergerak. Harokat itu kan artinya gerakan, hidup. Sukun itu tenang, mati. Ini sukun ini berapa harokat? Nggak nyambung pertanyaannya. Jadi itu temponya tempo dengan talaki. Syaito. Ngadirnya seberapa sih? Ya dengan talaki. Syaito. Lanjut. Sudah selesai untuk minasyaitoni. Nah, sekarang kita bahas. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas terkait dengan ini ya. Waqaf di akhir kata. Kita sudah bahas tentang raum dan ismam. Alhamdulillah. Itu modal untuk memahami bait ini. Bait 34 sampai 36. Halaman 77. Silakan baca. Rajimun bihi la tujri fihi hawa'ahu. Wa fi kulli ahwali sifati ta'ammala. Bukan yang rajim ini, nanti yang rahim insyaallah. Nanti yang rahim tentang ismam dan rom. Lanjut, wa fi kulli kasrin aw tafattaha harfuhu wa dhammin fatammim kulla dhalika musjala. Wa la taqra'an maddan mashuban bi ghunnatin wa fi kulli azmanil hurufi fakammila. Tayyib. Rajimun bihi la tujri fihi hawa'ahu. Kata rajim, maka huruf jimnya jangan dialirkan udaranya. Rajim, ini ji. Ini orang Jogja, orang Jawa. Ini ada kuahnya. Ini salah, ini hames. Harusnya coba ja, ji, ju. Nah, sebagian terdengar kayak masih ada dikit. Maka itu layuk tabar. Itu nggak dianggap. Jadi nggak usah khawatir. Bener, itu udah bener. Yang salah itu 2 nih. Yang salah adalah terlalu maju ke depan. Harusnya kan tengah lidah nih. Maju dikit jadinya ji.
Itu udah deketin ke C kan, jadinya ada hamesnya, ada kuah-kuahnya itu. Jadi ji. Nah, ini salah. Itu berarti yang la tujri fihi hawa'ahu. Sama satu lagi yang berlebihan. Saya pengen kering bener jimnya itu. Akhirnya yang harusnya di tengah lidah sini malah agak menjorok ke pangkal lidah. Ja, ji, ju. Pegel sendiri akhirnya kalau baca. Ya kan? Idza jaa nasrullah was samaa'i dzatil buruj. Jadi agak mundur dikit supaya kering bener gitu. Nah, jim Arabi itu kayak gitu tadi, biasa aja. Jajiju, kayak ada hamesnya dikit, itu la yu'tabar, itu nggak dianggap. Itu bukan hames yang benar-benar hames itu. Itu sebenarnya memang setiap kita mengeluarkan huruf dari tempatnya itu memang ada dorongan apa? Suara dan nafasnya, itu otomatis sebenarnya. Hanya saja ini yang dikit itu nggak dianggap, nggak apa-apa. Ini kata Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Allah alam bisawab. Lanjut. Wa fi kulli ahwali sifati ta'ammala, dan setiap sifat yang dimiliki oleh huruf maka realisasikan dengan benar, amalkan benar-benar. Maksudnya kalau huruf itu punya sifat maka amalkan dengan benar. Contoh, hamzah sifatnya jahr, syiddah, istifal, infitah. Maka setiap mengucapin hamzah harus punya ini. A, I, U begitu. Begitu juga dengan tadi huruf ta misalkan. Syiddah, jahr, isti'ala, idbaq, qalqalah. Itu maksudnya ya, wa fi kulli ahwali sifati ta'ammala. Lanjut. Wa fi kulli kasrin aw tafattaha harfuhu wa dhammin fatammim kulla dzalika musjala. Ini bait ini berkaitan dengan apa? Itmamul harakat. Bait 35 ini berkaitan dengan itmamul harakat. Mengucapkan harakat dengan sempurna. Jadi kalau harakat fathah itu dibuka sebagaimana fataha yaftahu fathan fathatan. Apa artinya? Membuka. Jadi harakat fathah artinya membuka mulut. Membuka mulut itu dengan ukuran yang sewajarnya. Jangan berlebihan. Jangan harus 3 jari misalkan ya. Jari anak sih nggak seberapa. Nanti jari orang yang lebih besar, beliau. Jadi a, ba, ta. Atau pernah dengar metode begitu ya? Jadi a, tuh kayaknya harus segini gitu. Ini berlebihan ini. Jadi maksud membuka itu apa sih? Kalau disebut membuka itu yang dibuka mulutnya. Oke, mulutnya. Tapi yang mana? Rahang. Membuka rahang. Jadi menjauhkan antara rahang bawah dari rahang atas. Jadi yang dibuka bukan bibirnya. Bata minasyaitonir rajim. Bibirnya doang yang dibuka. Tapi ininya gigit gini. Ini bukan fathah itu. Makanya fathah tipis sama fathah tebal itu bentuk mulutnya beda kan? Tapi memiliki persamaan, sama-sama membuka rahangnya. Kalau bentuk mulutnya beda, bibirnya beda. Coba yang tipis. A, ba, ta. Giliran yang tebal, ro. Kayak membulat gitu tuh, kayak orang bengong kan, ro. Kesamaannya apa? Kesamaannya rahang bawahnya dia turun. Jadi kebuka. Itu maksudnya. Infitah al-fak as-sufla. Jadi terbukanya apa? Rahang bawah. Terbuka. Kenapa disebut rahang bawah? Ya karena emang yang aktif yang bisa digerakin rahang bawah. Ada antum yang bisa ngerakin rahang atas? Ada? Nggak ada. Rahang bawah emang. Jelas ya? Itu fathah. Adapun kasroh maka dengan menurunkan rahang bawah. Ya, otomatis nanti antum lihat bibirnya agak turun sedikit juga itu. I, B, T demikian. Tapi jangan berlebihan juga. Sampai harus turun banget. Iya, rojim gitu. Ini berlebihan. Yang penting suaranya. Jangan malas-malasan, jangan berlebihan. Adapun dhammah dengan memonyongkan kedua bibir, maka akan sempurna. Sudah selesai. Antum semua insyaallah pelajari itmamul harakat. Wala taqra'an maddan masyuban bi gunnatin, dan jangan sekali-kali engkau membaca mad yang dicampur dengan gunnah. Ingat, mad itu makhrajnya di mana? Al-jawf. Secara teori semua tahu, nggak ada yang nggak tahu. Pas praktek, masya Allah. Apalagi kalau suaranya bagus, hidung semua. A'udzu billah, hidung semua itu. Enak yang dengerin gitu, sengau-sengau kan? Tapi nggak jelas. Pokoknya ingat kaidah ya, baca Al-Quran itu seperti ngomong biasa dalam bahasa Arab. Cuman dilaguin. Antum kalau ngomong bahasa Arab tuh nggak ada yang begitu. Nggak ada yang dari hidung ngomongnya.
Ya kan? Seperti itu. Ya, Assalamualaikum akhi. Min aina ant? Min aina ant? Kan? Assalamualaikum akhi, min aina ant? Alhamdulillah ana bikhair. Itu dari hidung semua. Tapi kenapa pas gaji dari hidung semua gitu? Maka cara melatihnya supaya tadi huruf mat, Anda tambahin faedah ini, nggak ada di kitab tajwid manapun. Karena ini adanya memang dari talaki, adanya talaki. Yang keluar dari al-jauf itu bukan hanya huruf-huruf mat, tapi juga harokat. Harokat fathah, kasrah, dhammah itu juga keluar dari al-jauf. Loh, Ustaz, ini antum ngada-ngada ini, di buku tajwid manapun nggak ada. Maka jawabnya mudah. Iya, karena pembahasan makharijul huruf. Ya kan? Sedangkan harokat bukan huruf. Ya, antum mau cari di pembahasan makharijul huruf tuh, buku tajwid emang nggak ada. Karena emang harokat itu bukan huruf. Ya kan? Yang dibahas kan makharijul huruf, bukan makharijul harokat. Tapi kenapa kita bisa simpulkan harokat keluar dari al-jauf? Karena harokat kependekan dari mat. Ya nggak? Sesuatu disebut mat itu minimal berapa? 2 harokat. 2 harokat kependekannya berapa? 1 harokat. A kependekannya A. I kependekannya I. U kependekannya U. Jadi ketika mengucapkan A, I, U, Ba, Bi, Bu. Harokatnya itu A, I, U-nya itu keluarnya dari mulut. Nggak mungkin antum baca Baqarah, Ba. Baqarah. Itu berarti ba-nya dari hidung tuh. Bukan. Yang dari hidung tadi harokat. Dan itu salah ya. Jadi jangan sampai ba-nya antum keluar dari hidung. Nah, emang bisa ngeluarin ba dari hidung? Nggak akan terucap. Siapa yang bisa ucapin ba dari hidung? Nggak bisa. Coba antum minta apa aja ada kasih yang bisa ngucapin ba dari hidung gitu. Bukan ba-nya, itu suara harokat tadi. Dan itu salah. Babibu. Tatitu. Jelas, jadi jelas. Tatitu. Tatitu. Demikian. Sampai huruf nun dan mim, kalau berharokat, maka harokatnya keluar dari al-jauf. N dan M-nya, zat nun dan zat mimnya, memang dari al-khayshum. Sifat gunahnya itu. Ya gak? Tapi untuk harokat fathah kasrah dhammahnya, maka dari al-jauf. Jadi na, ni, nu. N-nya emang dari sini. Pasti itu. Atau tutup hidung pasti susah keluar, karena emang makhrajnya di sini. Tapi hanya a, i, u. Itu dari al-jauf. Jadi jangan semuanya ditabrak dari hidung. Nah, ni, nu, ma, mi, mu. Salah itu. Mentang-mentang mim dan nun dari al-khayshum. Maradun. Salah. Maliki. Salah. Maliki. Maliki. Paham insyaallah? Wa fi kulli azmanil hurufi fakammila. Ini terkait dengan mizanul harf. Timbangan huruf. Dan di setiap timbangan huruf maka sempurnakanlah. Ya, alhamdulillah insyaallah antum sudah belajar sifatul huruf kan? Ya, kalau huruf berharokat maka sama. Mau fathah kasrah dhammah sifatnya rokhawah, tawassut atau bainiyah. Tawassut atau bainiyah. Rokhawah, tawassut atau syiddah, maka kalau berharokat sama. A, la, sa, sama kan? A, la, bukan a, la. Wah, ini karena tawassut ngalir dikit gitu. La, bukan. Sa, bukan. Kalau berharokat sama. A, la, sa. U, lu, su. Syiddah, tawassut, rokhawah. Tapi kalau sukun, nah baru kadarnya, timbangannya beda. Sesuai sifatnya tadi. Kalau syiddah, maka habis. Tek. Tidak ada aliran suara. A, coba. I, U, selesai. Kalau tawassut, ngalir sedikit. Al, il, ul. Kalau rokhawah ngalirnya lebih banyak. As, is, us, selesai. Jadi intinya syiddah tek berhenti, sedangkan untuk tawassut ngalir sedikit, l, sedangkan untuk rokhawah ngalirnya banyak. Jelas ya? Tapi kalau didengar-dengar kayaknya rokhawah itu Rahman dengan Bismi dengan Al-Qari'ah, kayaknya alirannya beda-beda ya. Ya kan? Itu kan rokhawah semua, tapi alirannya beda-beda. Ya, benar. Tidak semua kadar aliran rokhawah itu pada derajat yang sama. Tapi yang jelas dia lebih panjang daripada tawassut. Selesai.
Jadi itu ada yang nanya gitu, wih detail banget pertanyaannya. Sampai diperhatiin gitu. Ya, jadi intinya rokhoah itu lebih panjang daripada tawassul. Sudah selesai. Kalau mau antum rincikan lagi boleh. Gak apa-apa, bener. Gak apa-apa. Tapi yang jelas kalau yang paling sedikit itu sebenarnya hak. Karena hak punya sifat khofa. Sehingga sebenarnya ketika memaksakan al-qari'ah terlalu begitu, itu sebagian memandang itu takaluf itu. Ngapain terlalu begitu? Begini aja, al-qari'ah. Kalau udah ngadir, itu udah selesai. Dan kadang habis suaranya al-qari'ah. Yang penting jangan sampai al-qari'ah. Jadi hak mutahharah misalkan. Jadi salah. Mutahharah. Begitu. Dan ingat kalau aliran suara pada rokhoah ya, kalau salah maka itu salahnya adalah khofi. Dan otomatis lahan khofi tidak mengubah makna. Ya, itu enggak wajib memang. Itu sunnah. Yang wajib itu yang kalau salah maka mengubah makna. Ya otomatis jali. Yang satu huruf jadi huruf yang lain, harokat satu dengan harokat lain, kata satu dengan jadi kata lain. Cuman kalau udah belajar tahsin lakuin lahan khofi itu aib. Gimana sih ente udah belajar kok masa salah gitu. Matnya nggak stabil kok 2, 4, 6 gimana? Aib. Memang nggak berdosa enggak, tapi aib. Bedanya kalau lagi isnad ya, setoran pengambilan sanad pada guru, pada syekh atau syekha, ustadz atau ustadzah, terus lahan khofi tadi. Maka itu udah itu udah kedustaan dalam periwayatan. Bohong itu. Langsung dapat ijazah sanad tapi bacaannya masih belum stabil. Itu kedustaan dalam periwayatan. Nah, harus lebih detail. Jadi lihat konteksnya, Baik, lanjut. Sudah di bait. Sekarang kita bab mentajwidkan surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 85. Jam berapa, Syekh Fajri? Sampai jam berapa kita? Sedikit lagi ya. Ya, kita selesaikan di bait 40 aja. Nih, satu bagian ini kita selesaikan ya. Kita baca waba'an bi bismillahi haqqiq wasinaha wa fil lami ba'dal kasri raqqiqhu musjala wa fi ha'i rahmanin ta'ammal bayanaha wasakkin wala tustit wala taku zalzala wa fi ra'iha fakhim wa karrir talattufan wa fi maddihi al-asli fahaqqiqhu wa'dila wa 'inda wuqufin fi ar-rahim musakkinan fa iyyaka an taqra bihi mutaqalqila. Ini lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waba'an bi bismillahi haqqiq wasinaha. Dan huruf ba pada lafaz bismillahi haqqiq bacalah dengan benar, wasinaha demikian pula huruf sinnya. Maksudnya ba-nya itu dibaca dengan benar sesuai makhrajnya, sempurna sifatnya, jelas harokatnya. Bismi. Coba bismi. Sebagian soalnya nggak baca dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak di situ. Bismillah. Pernah dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bismillah. Jelaskan apa susahnya sih? Bismillah. Masya Allah jadi bismillah. Nah, ini maksudnya. Jadi bi kasrahnya jelas, sinnya jelas juga hurufnya. Bismi. Coba bismi. Wa fil lam ba'dal kasri raqiquhu musjala. Dan huruf lam yang jatuh setelah kasrah, bismi kan, kemudian ada bismillah. Lamnya apa? Tarqiq, tipis. Jadi lam pada lafaz Allah jika sebelumnya kasrah maka hukumnya tarqiq. Bacanya tipis. Sebaliknya kalau sebelumnya fathah atau dhammah maka tafkhim, tebal.
Apa hanya lafaz Allah saja? Tidak. Tapi juga apa? Allahumma. Nah, jadi bukan lam pada Allah saja, tapi pada Allahumma. Bedanya Allah ya Allah. Tapi kalau Allahumma itu untuk berdoa. Ya Allah. Maka qulillahumma. Tipis juga itu, karena sebelumnya kasrah. Kemudian Allahumma fathah. Wa idh qalullahumma dhammah. Jadi sama, lamnya tebal atau tipis sesuai dengan kaidah pada Allah tadi. Wa fi ha'i rahmanin ta'ammal bayanaha, dan huruf ha pada kata ar-Rahman maka benar-benar bersungguh-sungguhlah dalam menjelaskannya. Rahmani. Wasakin, dan sukunkanlah. Wala tushtid, dan jangan sampai menyimpang. Rahma. Wala takuzalzala, dan jangan engkau goncangkan. Maksudnya jangan sampai mantul. Rahma. Wa fi ra'iha faqim, dan ra-nya tebalkanlah. Ra-nya semua tebal ini. Wa karrir talattufan, dan takrirkanlah. Takrir itu artinya adalah pengulangan. A'ada yu'idu i'adatan. Karrara yukarriru takriran. Karrir ya ustaz, maksudnya a'id ya ustaz. Ulangi wahai ustaz. Gitu ya. Jadi pengulangan. Getaran itu sebut pengulangan karena memang lebih dari satu kali. Gitu kan. Hanya r-nya ini, getarannya ini talattufan, getaran yang lembut, getaran yang halus, bukan getaran yang kasar. Jadi ketika mengucapkan takrir maka getarannya lembut. Coba. Jangan sampai tapi syarri. Jadi getarannya itu lembut, bukan getaran yang kasar. Sehingga takrir itu bukan sifat untuk dijauhi. Antum pernah dengar kan? Sifatun litujtanab gitu. Takrir adalah sifat untuk dijauhi. Pernah dengar? Nah, ini enggak tepat. Gimana menisbatkan sesuatu, mengisbatkan sesuatu untuk dijauhi enggak? Dia harus dipraktekkan, tapi dipraktekkan dengan benar gitu loh. Dipraktekkan dengan benar. Getarannya ada tapi halus, bersamaan dengan tawasudnya, ya. Jangan sampai terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan. Nanti kalau terlalu ditekan, jadi kasar. Nyerempet aja kayak syarat nih. Syar, disarit. Jangan juga antum takut nanti kasar, akhirnya dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah juga. Menghilangkan takrir sekaligus menghilangkan tawasud. Yang lain lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wow. Satu lagi jadi kayak ra. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar? Nah, ini salah. Gak usah takut. Ya, pembom ujung lidah. Betul. Kan tadi nggak boleh terlalu ditekan. Agak tarik. Jadi tarik dikit. Boleh. Atur aja, Syekh. Gitu ya. Yang penting jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan jadi kasar. Gitu. Lebih lembut, smooth ya. Oh iya. Yang penting prakteknya gitu ya. Soalnya kita belum pernah scan langsung nih. Jadi pakai perasaan ya. Ya kan? Antum merasa tepat gitu, suaranya benar udah. Yang penting jangan sampai jadi lam. Ada juga yang sampai jadi lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lam. Kenapa antum jadi lam? Bukan cadel, katanya inhiraf katanya. Wah, inhiraf menyimpang katanya. Oh, jadi lam. Ya. Berapa kali? Ada yang bilang 2 kali. Anda sendiri nggak paham takrir 2 kali itu gimana?
gitu kan. Karena sebenarnya saat kita itu getarkan itu banyak getarannya. Cuman emang halus saja. Itu getar loh itu loh. Cuman halus gitu. Mesin itu ada getaran tuh. Banyak getarannya kan? Ya kan RPM itu kan. Cuman halus habis diservis. Tapi kalau belum diservis gitu kan. Jadi kalau dipatok berapa getarannya itu yang Anda dari sampai sekarang bingung. Yang lebih masuk ini ya seringnya gitu. Syekh atau Ustadz itu kalau ditanya dia dua getarannya. Tapi Anda nggak pakai itu, dia harus datangkan juga. Antum dari buku tajwid mana itu? Nggak ada aturannya gitu, nggak ada. Yang penting sih, ya. Sama, Anda juga bingung ketika dua getaran aja. Gimana dua getaran itu? Bismillahirrahmanirrahim. Coba sih. Anda lebih mudah memahaminya getarnya halus gitu ya. Getar halus sambil ada tawasudnya. Tawasud. Ya kalau cuman tawasudnya nggak dapat terus malah putus lagi. Kalau yang tadi itu banyak. Sebenarnya maksudnya sama maksudnya. Cuma nggak ada membahasakannya itu. Wallahu alam. Gitu Bu ya. Lanjut. Wa fi maddihil asli fahaqqiq wa adila, dan mat aslinya maka bacalah dengan benar, wa adila dan proporsional lah. Maksudnya proporsional itu pas, 2 harakat aja. Rahma 2 harakat aja. Wa 'inda wuqufin fir rahim musakkinan fa iyyaka an taqra bihi mutaqalqila. Dan saat engkau waqaf pada ar-rahim, ar-rahim, dan saat engkau waqaf pada kata ar-rahim musakkinan dengan cara sukun, ini asalnya waqaf ya dengan sukun, maka fa iyyaka, hati-hati engkau jangan sampai antaqra bihi, membacanya dengan mutaqalqila, mengqalqalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, emang enggak ada sih. Cuman beliau siapa tahu ada gitu kan. Makanya beliau wanti-wanti ini. Mungkin beliau pernah nyimak ada. Makanya beliau cantumkan di sini. Rahim. Karena kalau ngomong biasa, kadang ngomong bahasa Arab itu, kadang syekh-syekh itu ada qalqalahnya, bukan huruf qalqalah. Ya. Jadi huruf bukan qalqalah karena waqaf nih, mentang-mentang bukan bacaan Al-Qur'an, ada qalqalahnya. Jadi ini beliau wanti-wanti, fa iyyaka an taqra bihi mutaqalqila. Gimana? Udah azan? Lanjut, bisa? Kita materinya masih banyak soalnya. Bismillah. Kecepatan enggak? Gimana sih? Kecepatan enggak? Ana udah agak ini, udah ana berusaha ringkas, Takutnya antum kecepatan. Lebih cepat lagi bisa. Bisa sebenarnya. Yang penting antum dapat sebenarnya. Baik, ini kita tambah 3 bait. Cara berhenti di akhir kalimat. Nah, kepakai alhamdulillah, kepakai di sini. Kita baca. Wa in rumta waqfan min wujuhin fa arba'un bi rawmin wa iskanin ghada muta'assila wa fi fathiha qul min 3 awjuhin bi qasrin wa tawsitin wa maddin tatawwala wa fi dhammiha 'inda al-wuqufi fa 7 min ar-rawmi wal ishmami 'ilmun tunuqqila. Baik. Ini saat waqaf pada kata apa tadi? Ar-Rahim. Antum ingat Ar-Rahim itu harokat terakhirnya apa? Kasrah. Jadi kalau pengen antum waqaf dengan cara sukun, maka caranya ada 3. Kalau sukun ya. Kalau totalnya maka ada 4 karena kasrah bisa dengan raum. Makanya di sini disebutkan wa in rum tawaqfan min wujuhin fa arba'un. Jika engkau pengen waqaf dengan beberapa cara, maka caranya totalnya ada 4. 4 cara itu maksudnya
Sukun 3 cara, sukun 2 harokat, sukun 4 harokat, sukun 6 harokat. Itu maksudnya. Rajim 2 harokat, rajim 4 harokat, rajim 6 harokat. Sudah 3 kan? Tambah 1 lagi dengan raum. Kok rajim? Rahim maksudnya. Rahim. Sama tapi. Yang penting kasrahnya terakhirnya kasrah. Ar-Rahim misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Baik, tambah raum. Jadi totalnya ada berapa? 4. 3 sukun, sukun 2 harokat, sukun 4 harokat, sukun 6 harokat, dan raum 1 cara. Kenapa raum cuma 1 cara? Masih ingat kemarin? Kenapa raum cuma 1 cara? Nggak bisa raum 4 harokat, raum 6 harokat. Kenapa? Raum kaidahnya seperti wasal. Jadi rahimi ketika wasal dia mat tabi'i biasa. Jadi 2 harokat saja. Sudah selesai. Kalau rahim tadi di akhirnya adalah kasrah, sekarang pembahasan kalau ternyata kata tersebut huruf terakhirnya fathah. Al-alamina contohnya. Wa fi fathiha, dan jika waqaf pada kata yang huruf terakhirnya adalah fathah, qul min thalathati aujuhin. Maka caranya ada 3. Sukun saja. Kalau fathah berarti sukun saja. Dan caranya ada 3. Maksudnya 3 tersebut adalah sukun bi qasrin, sukun dengan qasr, sukun 2 harokat. Kemudian wa tausitin, sukun dengan tausit atau tawassut yaitu 4 harokat. Wa maddin tatawwala, kemudian sukun dengan tul yaitu 6 harokat. Gampang. Al-alamin, al-alamin, al-alamin. Selesai. Ini kalau fathah. Bagaimana kalau dhammah? Wa fi dhammiha 'indal wuqufi fa sab'atun. Maka totalnya ada 7. 7 ini minar raumi wal ismami ilmun tunuqila, berupa raum dan ismam. Ini adalah ilmu yang dinukil. Jadi begini. Kalau waqaf pada kata yang huruf terakhirnya adalah dhammah, nasta'inu misalkan, totalnya ada 7. Bagaimana perinciannya? Sukun 3 cara, sukun 2 harokat, sukun 4 harokat, sukun 6 harokat. Kemudian ismam 3 cara. Ismam 2 harokat, ismam 4 harokat, ismam 6 harokat. Dan raum 1 cara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sukun 2 harokat. Nasta'in. Sukun 4 harokat. Nasta'in. Sukun 6 harokat. Kemudian ismam. Nasta'in. 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 Demikian. Baik. Tambah 1 lagi raum. Raum 2 harokat. Nasta'in. Nasta'in. Baik, sudah 7 totalnya. Monyong. Monyong. Selesaikan. Sudah selesai alhamdulillah. Cukup sampai sini dulu insyaallah, nanti pada asar kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.